Halo para kaum santuy, selamat datang di Kamar Santuy, tempat berkumpulnya para sobat-sobat santuy. 내 운명의 남자가 있었어. 있어서 식사는 뭐 너나 나나 뭐 결혼까지 생각하면서 만난 건 아니었잖아. 어디까지 가시는데요? 좀 그렇게 먹는 것도 이쁘세요. 수진 씨? 그랬구나. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih santuy di rumah atau udah pada jalan-jalan nih cuy? Semoga sobat-sobat santuy murah rezeki dan diperlancar segala urusannya. Amin. Kali ini, Kamar Santuy akan merangkum sebuah film dari Korea yang berjudul Mango Tree yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang dua gadis cantik, imut, semlohai, dan juga barbar dalam dunia persilaturahmian, hingga menemukan cintanya saat sedang liburan. Barbar nih cuy. Sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita bangun kamar santuy ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar para kaum santuy selalu bisa menikmati video-video dari kami. Oke cuy, skuy lah. Film akan berfokus dengan seorang gadis yang cantik, bohai, namun lugu. Pokoknya idaman sobat santuy semua nih cuy. Gadis ini bernama Maimunah, biasa dipanggil Mai. Terlihat pada saat itu ia sedang mendatangi seorang peramal. Di sana Mai menanyakan mengenai kisah asmaranya, yang hingga saat ini belum sama sekali menemukan jodoh yang tepat. Peramal itu pun mengatakan bahwa Mai akan bertemu dengan jodohnya, dan pria itu merupakan seorang pengusaha yang kaya raya. Mendengar ramalan tersebut, Mai pun merasa bahagia. 내 운명의 남자가 있었어. Scene berpindah ke seorang gadis barbar, semlohai, dan mantap. Ia bernama Hayati, biasa dipanggil Ayah, yang pada saat itu sedang mengalami musibah, yang tak sengaja menabrak mobil yang berada di depannya. Lalu saat ia turun dari mobil untuk meminta maaf kepada seorang pria konyol, sebut saja Yanto, yang malah pelongo-pelongo kayak topeng monyet cuy, melihat body sintal Ayah bak gitar Korea. Bukan Spanyol cuy, karena ini kan gadis Korea ya. Dikarenakan rayuan gombal buaya betina yang mantraguna, Yanto pun dengan enteng memaafkan kesalahan Ayah. Ini antara kena gombalan atau sange cuy. Oke cuy, lanjut. Skuy. 있어서 식사는 뭐 Setelah itu, Ayah pun melanjutkan perjalanan untuk menjemput temannya, yang ternyata temannya tersebut adalah Mai. Setibanya di sana, Mai mengatakan tentang ramalan tersebut. Lanjut cerita cuy, terlihat Ayah dengan gaya menantangnya sedang membawa setangkai bunga mawar yang hendak melakukan persilaturahmian apam legit dan sosis cowoknya. Di sana, cowoknya sedikit malu-malu putri malu cuy. Namun dikarenakan tidak mampu menahan pemberontakan oleh sosis naganya, akhirnya persilaturahmian liar antara sosis naga dan apam legit Ayah akhirnya terjadi. Setelah mereka selesai melakukan persilaturahmian liar, si cowok ini tiba-tiba mengakhiri hubungannya bersama Ayah. Dengan beralasan si cowok tidak kuat dengan gaya persilaturahmian mereka.
Dikarenakan apa melegit si ayah yang terkenal liar dan juga barbar, ayah yang tidak mengerti dengan kebodohan dari si cowoknya hanya bisa terdiam dan menerima semua dengan lapang dada yang menantang untuk dijamah. Gimana kalau sobat santuy berada di posisi cowoknya? Pasti bakalan, ya lanjut aja deh, gak bakalan putusin ayah, iya nggak, iya nggak? 너나 나나 뭐 결혼까지 생각하면서 만난 건 아니었잖아. Pada pagi harinya, saat di tempat bekerja, ayah pun curhat kepada Mai tentang kejadian dengan cowoknya kemarin malam. Setelah itu, mereka pun kembali melakukan aktivitas bekerja. Di sana, terlihat Mai dirayu oleh bos mereka. Melihat hal tersebut, ayah pun merasa risih dengan tindakan yang dilakukan oleh bosnya itu. Yang kemudian, saat istirahat, ayah punya rencana untuk merayu si bos gatel itu dan mengajaknya untuk mensilaturahmikan sosisnya dengan pembeliannya. Ayah pun meminta agar si bos gatel ini menunggu di ruang meeting tanpa mengenakan sehelai pun busana. Mendengar hal itu, si bos gatel pun langsung gaspol remblong cuy menuju ruang meeting dengan wajah sangenya tersebut. Tak berselang lama, ayah pun masuk ruangan dan ternyata ia membawa semua kru fotografer dari kantor itu untuk memfoto kekonyolan yang dilakukan oleh si bos gatel tersebut. Malu-malu dah cuy. Setelah itu, ayah dan Mai bersama-sama menuju pulang ke apartemennya sambil membicarakan keberhasilan ayah mempermalukan si bos gatel tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, mereka pun mampir ke sebuah pameran produk skincare yang dimana pada saat itu Mai mencoba peruntungannya untuk mengambil sebuah undian berhadiah. Lalu, setelah dilakukan pengundian, ternyata undian yang diambil Mai adalah hadiah utama. Sontak saja cuy, hal itu membuat Mai dan ayah sangat kegirangan. Yang ternyata hadiah kemenangan mereka adalah tiket liburan ke Pantai Cebu yang berada di Filipina. Beruntung sekali mereka cuy. Singkat cerita, mereka telah tiba di bandara Filipina. Akan tetapi terlihat Mai dan ayah sedikit kebingungan dengan cara menjelaskan tentang tujuan yang mereka akan kunjungi. Beruntung, saat itu datanglah seorang pria cupu yang bernama Ngadiono, biasa dipanggil Dion. Kemudian, Dion pun membantu menjelaskan kepada petugas airport tersebut mengenai tujuan dari Mai dan ayah. Dari sini, Mai jatuh cinta melihat ketampanan dari Dion. Ya, nggak jauh beda lah tampannya dengan sobat santuy semua lah cuy. Tapi bohong. 어디까지 가시는데요? Tak lama berselang tibalah Mai dan ayah di Pantai Jebu. Dikarenakan sudah lama tidak melihat pantai yang begitu indah nih cuy, mereka pun langsung bergegas untuk berenang di pantai. Dari kejauhan, ada dua orang pria yang sedang memantau aktivitas mereka. Kedua pria ini bernama Sugi dan Ono. Yang kemudian, Ono sengaja melempar bola ke arah ayah. Dikarenakan melihat ketampanan dari Ono yang di atas rata-rata, ayah pun ingin mengenal Ono lebih lanjut. Setelah itu, Sugi dan Ono mengajak Mai dan ayah untuk menikmati permainan air yang berada di pantai. Tak sampai di situ cuy, Ono dengan gaya-gayaan akan membayar semua makanan yang telah dipesan. Sepertinya ada batu di atas udang. Cakep. Hei, bukan ngepantun cuy. 형 그렇게 먹는 것도 이쁘세요. 수진 씨? 네, 그러네요. Keesokan harinya cuy, Sugi dan Ono kembali bersama mengajak Mai dan ayah berjalan-jalan ke sebuah mall dan membelikan Mai dan ayah berbagai merek baju yang branded.
Kemudian secara tidak sengaja, Mai melihat pria idamannya, yaitu Dion. Pada malam harinya, Ono mengajak Ayah untuk berenang bersama. Kemudian setelah berenang, Ayah pun meminta kepada Ono untuk memijat punggungnya. Alhasil cuy, dikarenakan suasana yang sangat mendukung. Dan lagi tangan Ono yang terlalu bertraveling hingga ke apa meliar si Ayah. Maka terjadilah persilaturahmian sosis naga Ono dan apa meliar si Ayah. Wow. Oke cuy, lanjut. Skui. Di tempat lainnya, terlihat Sugi bersama Mai yang sedang memandangi indahnya pemandangan dari pesisir pantai. Sembari mengajak Mai memainkan sebuah lagu khas anak pantai. Namun, dikarenakan ilmu buaya kadal buntung yang dimiliki oleh Sugi yang belum cukup tinggi nih cuy, alhasil Sugi hanya dapat beradu cupang dengan si Mai di pinggir pantai. Ya lumayan lah ya cuy, gak jelek-jelek amat. Gak seperti sobat santuy semua nih yang cuman mentok mah pegangan tangan cuy. 그랬구나. Keesokan harinya, Ayah pun begitu terkejut setelah mengetahui semua uang yang ada di tasnya telah menghilang. Dari sini, Mai mencurigai Sugi dan Ono yang telah mengambil uang mereka. Yang disebabkan mereka berdua telah menghilang secara tiba-tiba. Ditambah lagi nih cuy, mereka juga tidak dapat dihubungi. Dari sini, dikarenakan kecerobohan mereka, Mai dan Ayah pun kini harus menjadi gelandang serang dan bertahan, yang lontang-lantung di tengah lapangan, tak tahu harus pergi kemana. Di saat mereka kelaparan, tiba-tiba melihat sebuah truk yang membawa banyak buah mangga. Melihat hal itu, mereka pun lalu berupaya untuk mengejar dan menghentikan truk tersebut. Beruntungnya lagi nih cuy, sopir truk yang baik hati tidak sombong dan rajin menabung itu tanpa adanya udang di balik batu cuy. Mau mengangkut mereka dan juga memberikan beberapa buah untuk mengisi perut mereka yang telah memainkan musik keroncong. Baik kali nih abang-abang nih ya. Tak lama kemudian, mereka pun diturunkan di sebuah pabrik pengolahan buah mangga. Yang namanya jodoh nih cuy, nggak bakalan kemana. Mai dan Ayah melihat Dion yang datang dengan menggunakan sebuah mobil mewah dan juga memakai jas layaknya bos muda. Kayak sobat-sobat santuy semua. Melihat penampilan dari Mai dan Ayah yang compang-camping, Dion pun kemudian mengajak mereka ke kantor. Yang kemudian Dion pun mengatakan bahwa perusahaan besar ini adalah miliknya. Melihat wibawa dari Dion, seketika mereka pun kelepak-kelepak dibuatnya. Tak sampai di situ, Mai pun semakin yakin bahwa pria dalam ramalannya tak lain adalah Dion. Mantap kali ramalan si peramal itu ya. Singkat cerita, keesokan harinya Dion pun mengajak Mai untuk melakukan persembahyangan di sebuah gereja. Saat Dion melihat Mai yang sedang membacakan doa, seketika Dion pun teringat dengan masa lalunya, yang kini telah pergi meninggalkannya. Kemudian saat selesai melakukan persembahyangan, Dion pun melihat tali sepatu Mai yang telah terlepas, dan langsung saja ia pun mengikat tali sepatu tersebut. Dari sini Mai pun semakin yakin bahwa pria yang ia idam-idamkan selama ini telah berada di hadapannya. So sweet ya cuy. 풀린 신발끈을 내려다볼 때마다 자신을 잊지 말아달라. 그 누군가와 하나로 이어져 있을 거예요. Lanjut cerita cuy, saat itu turunlah hujan yang begitu lebat. Dion bersama Mai berhenti sejenak untuk berteduh. Di suasana inilah perasaan cinta mereka mulai muncul satu sama lainnya. Yang pada saat itu Dion pun akan mencium Mai. Akan tetapi, Dion tiba-tiba berubah pikirannya yang dikarenakan ia menyadari
bahwa tindakannya itu terlalu cepat dan juga salah. Coba Sobat Santuy yang berada di posisi Dion nih. Pasti udah pada main nyosor kali aja ya cuy. Singkat cerita cuy, Dion melihat Mai bersama ayah bekerja di perusahaannya. Lalu ia melihat kegigihan Mai dalam bekerja. Seketika, Dion teringat kembali dengan mantan kekasihnya yang memiliki kesamaan dengan Mai. Pada malam harinya, Dion kembali mengajak Mai untuk berjalan-jalan mengunjungi pasar malam. Lalu, saat mereka akan hendak pulang, Dion pun mengungkapkan perasaan cintanya kepada Mai sejak dari pandangan pertama. Romantis sekali ya. Mendengar hal itu, Mai pun merasa sangat bahagia dan langsung menerima Dion. Dikarenakan terbawa suasana yang amat sangat romantis, untuk pertama kalinya, akhirnya mereka berdua pun beradu cupang di pinggir jalan. Di tempat lainnya terlihat ayah yang sedang berada di sebuah kafe. Dan pada saat itu, secara tidak sengaja ia pun bertemu dengan Yanto, si pemilik mobil yang ditabraknya beberapa waktu yang lalu. Dikarenakan saat itu ayah sedang menjomblo, ayah pun kemudian dengan barbarnya mengajak Yanto untuk menemani dirinya yang kesepian. 유부남은 아니죠? 아무나 자꾸 가자. 잠깐만요. Di akhir film, Dion, Mai, ayah, dan juga Yanto bersama-sama pulang ke Korea. Yang pada saat itu cuy, mereka melihat Sugi dan Ono yang sedang melancarkan aksi mereka terhadap dua orang wanita lain. Untuk membalaskan dendam, Mai dan ayah menghampiri Sugi dan Ono tersebut dan membongkar semua kebusukan mereka berdua. Dan film pun berakhir. Oke cuy, bagaimana menurut Sobat Santuy tentang film kali ini? Jadi pengen jalan-jalan nih cuy, tapi apa daya dompet lebih betah di rumah. Seperti biasa cuy, coret-coret di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton Kamar Santuy. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jika sobat-sobat santuy suka dengan alur film kali ini, ya thank you, see you, and bye-bye.